Akhir-akhir ini banyak kasus yang melibatkan anak-anak nih, mulai dari pembulian yang semakin gak masuk akal, terus juga anak-anak yang melakukan aksi kriminal kepada keluarganya sendiri. Ini mulai mengkhawatirkan ya. Dan sampai bahkan di beberapa kasus, kalau kalian temuin gitu, kalau kalian pernah baca juga, bahkan juga eh, kasus anak-anak yang kasus-kasus yang melibatkan anak-anak ini cukup apa ya, cukup banyak lah gitu akhir-akhir ini gitu kan. Kalau kalian lihat di berita-berita atau di website-website atau artikel-artikel news gitu, nggak jarang nih kita hampir setiap hari kita menemukan kasus yang melibatkan anak-anak, dari mulai kekerasan, mulai pelecehan seksual, dan intinya kasus-kasus kriminal lah gitu. Sampai mungkin ada berita juga kasus-kasus gangguan mental pada anak, kasus-kasus depresi, dan juga nggak jarang ya beberapa kita bisa temukan kasus-kasus bunuh diri pada anak-anak. So, mari kita bahas. Halo semua, nama gue Alif dan di video kali ini gue akan membahas tentang kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Bukan ke kasusnya sih, mungkin lebih spesifiknya tuh ke si anak-anak ini. Maksudnya, kenapa nih kok akhir-akhir ini tuh anak-anak tuh banyak banget gitu terlibat kasus-kasus kriminal, berbagai macam lah kasusnya gitu kan, mulai dari kekerasan, mulai dari pelecehan seksual, terus juga pelecehan verbal gitu, dan juga pokoknya perilaku-perilaku yang gak wajar yang udah mereka lakuin gitu. Maksudnya perilaku yang tidak wajar sejak ini gitu. Kenapa sih kok akhir-akhir ini tuh anak-anak zaman sekarang ya, terutama anak-anak mungkin umur-umuran SD, SMP ke bawah lah gitu, mulanya apa ya, terlibat banyak lah kasus kriminal gitu. Yang bisa kalian temuin tuh seperti yang belum belum lama ini yang sempat ramai dan booming banget. Itu kasus dimana ada seorang anak yang melakukan tindak kriminal ke pada keluarganya sendiri, kepada ibunya, ayahnya, dan juga neneknya. Dan juga di kasus lainnya ada anak-anak yang melakukan pembulian yang nggak wajar menurut gue, yang di luar logika gitu. Maksudnya pembulian tuh pak susah dirangin. Dari zaman dulu gue masih sekolah pun nggak ada lah pembulian gitu kan, tapi akhir ini tuh makin sini tuh kenapa semakin gak wajar gitu pembulian-pembulian yang dilakukan oleh anak-anak ini gitu. Bahkan nggak apa ya, nggak anehnya gitu kan ditemuin pembulian yang mengandung tindak kekerasan yang parah gitu, bahkan sampai-sampai mengancam nyawa gitu kan. Ini hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan, apalagi untuk anak-anak umuran segitu ya kan. Seperti yang tadi kasus gua sebutin, jadi ada anak yang melakukan tindak kriminal kepada keluarganya dengan cara menghilangkan nyawa. Itu untuk anak umur segitu, kalau nggak salah itu anak umur 11 tahun ya, kalau nggak salah SD gitu. Kalian bisa bayangin gak sih anak SD udah melakukan hal apa ya, hal yang gak wajar lah gitu. Ya, bahkan untuk sebagai kita manusia kan, pembunuh itu bukan suatu hal yang wajar kan sih, kecuali untuk beberapa momen tertentu gitu. Tapi ini dilakukan oleh anak-anak SD loh, yang memang di latar belakang kasusnya memang ada satu dan lain hal lah yang membuat dia melakukan hal tersebut gitu. Cuman kayak miris gak sih dengernya gitu kan, anak SD yang seharusnya masih benar-benar belajar tentang dunia gitu, maksudnya belajar tentang pengetahuan, ini udah mungkin di kepalanya tuh udah diisi ya tingkat kepusingan yang lumayan parah gitu, sehingga
membuat dia memutuskan untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi, perilaku yang gak wajar sejak dini ini juga salah satu apa ya, sekarang tuh banyak lah gitu kita temuin gitu di anak-anak zaman sekarang gitu kan. Dan ini memang sangat mengkhawatirkan apalagi untuk generasi-generasi kita ke depannya gitu kan. Yang dimana nanti, di masa depan nanti itu ya mereka-mereka ini yang jadi pemimpin, yang menjadi apa ya, penggerak lah gitu untuk negara ini, untuk kehidupan kita nanti gitu kan. Mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi sifat atau perilaku anak-anak yang sehingga menghasilkan perilaku yang tidak wajar ini, yaitu ya pendidikan yang kurang sih. Yang pertama, pendidikan etika, sosial, dan juga moral yang lebih penting seharusnya daripada pendidikan-pendidikan kompetensi gitu, seperti pengetahuan kayak mata pelajaran segala rupa. Karena menurut gua pribadi, pendidikan etika, sosial, dan juga moral itu yang apa ya, salah satu dasar atau fondasi lah yang fundamental yang harus dimiliki kita sebagai manusia gitu, yang hidup di muka bumi ini. Karena ketika kita nggak punya etika, kita nggak punya moral, ya otomatis ilmu atau ya kemampuan bersosialisasi kita itu sangat-sangat kurang, dan akhirnya timbullah hal-hal yang nggak kita inginkan gitu, atau timbul kekacauan gitu, dan akan merugikan bagi orang lain gitu kan. Jadi memang pendidikan etika ini sangat-sangat penting lah gitu, pendidikan etika dan moral, apalagi untuk orang-orang tua gitu kan. Memang harus diajarkan gitu si anak ini dari kecil gitu kan, pendidikan etika dan moral ini, karena ketika anak-anak tumbuh tanpa mengetahui etika ataupun moral yang baik, ya mereka akan jadi orang-orang barbar gitu ke depannya gitu kan, di masa yang akan datang. Walaupun mereka terbilang cerdas, mereka pintar dalam ilmu pengetahuan, tapi ketika mereka nggak punya etika dan moral, ya mereka hanya menjadi apa ya, orang-orang yang ya susah diatur, orang-orang yang barbar gitu kan, apalagi orang-orang yang keras kepala gitu. Bahkan lebih berbahaya lagi, bahkan bisa mengancam mereka untuk melakukan tindak kriminal gitu kan ke depannya. Dan itu ya salah satu yang berbahaya lah gitu. Dan juga ya, faktor lainnya adalah peranan penting lingkungan gitu, yang gue bilang tadi, keluarga, terus bagaimana pendidikan keluarganya ke si anaknya tersebut, sehingga anaknya menjadi apa ke depannya nanti itu kan tergantung dari keluarganya, tergantung dari bagaimana orang tuanya mendidik, bagaimana orang tuanya menggiring atau mensupport dan mendukung anaknya tuh tumbuh kembangnya seperti apa. Itu kan ya dari orang tua gitu. Dan sekolah pertama bagi manusia ya sebenarnya ya itu dari mulai orang tuanya itu gitu kan, sejak dia lahir, sejak dia tumbuh menjadi manusia seiring waktu gitu kan. Memang itu ya tanggung jawab orang tua gitu, orang tua yang harus mendidik, orang tua yang harus benar-benar mengajarkan lah gitu, agar anaknya ke depannya nanti di masa yang akan datang tuh benar-benar menjadi manusia yang baik gitu. Karena memang faktor keluarga ini tuh sangat penting menurut gue untuk membangun fondasi awal si anak-anak tersebut gitu kan. Faktor lingkungan keluarga ini benar-benar sangat-sangat penting lah gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa dikesampingin lah gitu, nggak bisa disepelein gitu faktor keluarga ini. Dan juga yang kedua adalah faktor lingkungan pertemanan mereka gitu, di mana mereka bergaul, dengan siapa mereka bersosialisasi gitu kan, bagaimana mereka menjalani atau menghabiskan waktu mereka gitu kan. Karena kan memang pengaruh dari pergaulan itu sangat-sangat luar biasa gitu kan dampaknya gitu. Karena memang dari zaman dulu gitu kan, zaman belum ada teknologi sampai sekarang, memang selain keluarga ini ya lingkungan mereka gitu, pertemanan mereka, interaksi mereka di luar sana, di luar dari interaksi dengan keluarga mereka, itu menjadi faktor gitu, faktor penting dalam peranan tumbuh kembang si anak tersebut gitu. Karena memang
Kalau gue pribadi ya, yang di akhir-akhir ini yang gue temuin itu, anak-anak kecil itu bahkan mereka tuh bergerombol dan menghabiskan waktunya ya hanya untuk apa ya, mungkin bisa dibilang mereka itu menghabiskan waktu, namun bukan untuk hal-hal yang apa ya, mungkin beda lah gitu di zaman gua dulu gitu. Maksudnya kalau sekarang kan memang udah teknologi gitu, tapi ya ini tadi gitu kan, eee, karena perkembangan teknologi ini jadi pergaulan mereka dan teman-temannya pun jadi lebih luas lagi gitu kan. Pengetahuan yang didapat dia pribadi nih, yang dia punya ditambah dengan pengetahuan teman-temannya gitu. Akhirnya membentuklah si anak ini jadi seperti ini sifatnya gitu, jadi seperti yang lain sifatnya. Karena ya teman-teman mereka juga gitu. Pernah satu kasus gua waktu itu, eee, satu peristiwa, ya gua malam-malam mau ke warung gitu kan, dan rumah gua kan masuk ke dalam gang. Nah, sebelah gangnya ini ada rumah yang depannya itu halamannya lumayan luas, dan halaman itu suka ada anak-anak yang berkumpul gitu lah, main gitu, mereka menghabiskan waktu gitu kan. Anak-anak kecil gitu lah, yang paling kecil tuh bahkan ada yang TK kalau nggak salah, sepengamatan gue ya. Dan yang paling besar itu mungkin SMP kelas 1 atau kelas 2, sisanya ya rata-rata SD. Dan ketika gue lewat, ini mau gue bahas mungkin di video nanti ya, tentang cara mendidik dari orang tua ini. Nanti gue fokuskan lebih ke awareness lah untuk para orang tua, nanti gue buat videonya. Jadi kita balik lagi, ketika gue lewatin anak-anak tersebut, bahasa yang mereka gunakan tuh apa ya, mungkin bagi gue pribadi ya, ini gue nggak mengeneralisir anak-anak yang sekarang, cuman rata-rata yang gue temuin sekarang ini mereka tuh seperti kurang etika gitu. Kayak tutur katanya nggak dijaga, kata bahasanya pun ngasal gitu, kata-kata kotor keluar. Jadi hal-hal untuk swearing gitu kan, untuk kata-kataan, untuk yang biasa dipakai untuk orang tua jika ya emosi kita nggak bisa terbendung gitu kan. Mereka tuh udah, ya itu hal yang normal gitu, hal yang lumrah buat mereka. Dan gue pribadi mendengarnya itu agak risih sih, agak apa ya, bukan khawatir sih, lebih tepatnya kayak miris lah, agak miris itu. Maksudnya anak-anak kecil itu gitu, maksudnya anak-anak di umur segitu, tutur katanya, bahasanya itu udah bener-bener ya kayak nggak terdidik gitu, nggak sekolah gitu. Ini hal yang sangat disayangkan gitu, maksudnya untuk orang-orang tuanya gitu kan. Untuk orang tua mereka itu ya sangat disayangkan lah gitu. Harusnya anak-anak tuh bisa lebih baik gitu kan di umur yang segitu, namun karena memang ya mungkin karena kurang diawasi oleh orang tuanya, jadi mereka tuh jadi ya asal aja gitu di lingkungan pertemanannya gitu. Jadi memang lingkungan pertemanan ini sangat-sangat penting ya gitu, selain yang tadi keluarga dan juga faktor lingkungan pertemanan, itu sangat penting lah gitu untuk untuk membentuk perilaku si anak tersebut gitu. Dan juga faktor yang ketiga adalah faktor media sosial dan gadget. Nah ini mau gue bahas juga, karena di zaman sekarang memang kita nggak bisa pungkiri gitu kan, zaman era media sosial gitu, teknologi udah semakin canggih, media sosial dan semakin luas persebarannya gitu kan, interaksi dengan dunia luar kita jadi semakin mudah gitu. Tapi menurut gue pribadi, untuk anak-anak yang bahkan beberapa kali melihat gitu kan, nggak sedikit lah gitu, baik di dunia nyata maupun di sosial media gitu kan, gue lihat banyak mereka yang masih di bawah umur, bahkan ada yang SD kelas 1 atau kelas 2, bahkan teman masih di TK lah gitu, itu dikasih gadget sama orang tuanya. Balik lagi, maksudnya salah atau enggaknya itu kan tergantung dari perspektif ya, cuman untuk gue pribadi itu sangat disayangkan sih, karena dengan kita memberikan gadget gitu kan,
semua hal-hal yang ya kita bisa akses, kita bisa ketahui, itu akan bisa diketahui juga nih kondisi anak yang pertama mentalnya belum kebentuk, cara atau pola pikir mereka belum benar-benar matang, cara mereka dalam mengambil keputusan, dalam menangkap suatu informasi, dalam memilah baik dan buruknya juga belum terlalu bisa gitu kan. Namun anak ini udah diberikan gadget yang dimana yang dia itu bisa mengakses semuanya gitu, konten-konten yang bahkan orang dewasa pun uh, bisa diakses gitu sama mereka gitu. Jadi mereka-mereka yang masih di bawah umur belum waktunya mengetahui hal-hal yang udah mereka ketahui gitu kan, hal yang semestinya mereka ketahui. Jadi sangat disayangkan gitu. Dan juga penggunaannya bahkan gak jarang juga beberapa orang tua memberikan waktu tuh yang sangat-sangat apa ya, gak dijamin gitu, gak dibatasi untuk anak-anak mereka. Jadi akhirnya anak-anak mereka tuh mengalami overtime ketika main gadget, main HP itu kan, asal dilepas aja gitu jadinya. Dan juga penggunaan tanpa pengawasan dan tanpa batas yang tadi gue bahas. Orang makanya bahwa ini awareness ya untuk orang tua di luar sana, untuk semuanya lah, semua orang tua itu jika masih memiliki anak-anak di bawah umur, agar lebih bijak lagi gitu untuk memberikan gadget atau sosial media bahkan pada si anak-anak mereka ini. Karena perilaku mereka, pola pikir mereka itu kan terbentuk dari ya kebiasaan mereka gitu. Kebiasaan mereka megang gadget, scroll TikTok gitu kan, terus juga ngeliat YouTube, dan YouTube-nya juga bukan YouTube Kids atau ya apa ya apa aja lah gitu, hal mereka bisa akses. Itu akan menjadi apa ya, jadi bisa dibilang hal yang negatif lah gitu untuk tumbuh kembang mereka gitu. Dan malah takutnya ya seperti yang gue bilang tadi, yang gue ceritain gitu dalam kasus gue itu, jadi anak-anak tuh nggak dijaga gitu. Jadi mereka tuh bentuk ya udah, semua informasi masuk ke otak mereka ketika mereka masih masa perkembangan kan, masa pertumbuhan. Karena memang kan otak anak kecil kan memang daya ingatnya masih kuat gitu, jadi sangat disayangkan lah gitu. Jadi untuk orang tua di luar sana agar lebih bijak lah gitu dalam mendidik anak, dalam mengawasi anak, memberikan anak gadget atau hal-hal yang seperti itu lah, agar nantinya kedepannya itu anak-anak tuh enggak jadi apa ya, agar lebih baik lah, menjadi orang yang lebih baik gitu. Dan juga pengaruh dari sosial media ini untuk si anak-anak tersebut itu sangat-sangat fatal, maksudnya sangat berbahaya gitu, karena nantinya akan mengganggu mental dan kejiwaan mereka dengan hal-hal yang belum siap nih, secara fisik ataupun secara mental mereka, secara pikiran mereka belum siap. Ternyata mereka udah banyak nih informasi yang mereka terima, jadi akhirnya mental dan kejiwaan mereka tuh terganggu gitu. Ditambah lagi, belum lagi itu kan belum pressure satu dari sosial media ataupun dari gadget mereka, kedua dari pressure dari orang tua mereka gitu, mungkin tuntutan mereka harus jadi anak baik, bukan mereka harus berprestasi di sekolah mereka. Jadi pikiran-pikiran tuh apa ya, benar-benar mengganggu gitu sih anak ini. Dan jadi seperti kasus yang tadi di awal gue bahas, ada anak yang umurnya masih belasan tahun itu udah melakukan hal bukan hal yang udah semestinya mereka lakukan bahkan di umur segitu. Itulah akibatnya, ya itu tadi, mungkin dari sosial media mereka, dari keseharian mereka dengan gadget itu, dan juga pressure atau tekanan dari orang tua, tuntutan dari orang tua. Jadi mental dan kejiwaan mereka itu benar-benar terganggu gitu. Jadi ini memang apa ya, benar-benar pesan lah untuk orang tua di luar sana gitu. Jadi agar nantinya kehidupan si anak ini kedepannya itu nggak menjadi kehidupan yang membuat mereka tuh dalam bahaya lah gitu. Karena memang masa-masa pertumbuhan anak-anak ini memang masa-masa yang rentan lah itu. Apa yang membentuk mereka di masa depan nanti
ketika mereka dewasa ya ini ketika mereka sedang di masa pertumbuhan mereka gitu. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka terima, ini akan membentuk mereka di masa depan nanti gitu. Jadi memang ini menjadi awareness lah untuk orang tua di luar sana gitu kan, terkhususnya yang masih mereka yang punya anak-anak kecil gitu, anak-anak bawah umur agar lebih teliti lagi dan lebih bijak lagi dalam mendidik anak, dalam memberikan sesuatu kepada anaknya gitu, agar nantinya tumbuh kembang dan masa depan mereka tuh terjamin gitu. Anak-anak tumbuh dengan sebagaimana mestinya, dia menjadi orang baik di kemudian hari di masa depan nanti gitu. Dan juga mereka gitu, pendidikan etika dan moral itu lebih utama dibandingkan pendidikan teknologi. Ya walaupun kita sekarang hidup di masa-masa teknologi lah gitu kan, masa-masa media sosial, cuman lagi-lagi gitu, etika dan moral itu lebih utama gitu. Jadi itu hal yang fundamental lah untuk tumbuh kembang atau untuk kita menjadi manusia gitu kan. Karena kalau kita nggak beretika dan nggak bermoral, kita jadi manusia barbar ke depannya gitu. Dan juga agar lebih ketat lagi nih untuk para orang tua dalam hal media sosial dan juga teknologi gitu. Bahkan kemarin kalau nggak salah ya 2 Mei, negara Australia itu melarang anak di bawah 16 tahun untuk bermedia sosial. Dan ini menurut gue menjadi hal yang bijak nih gitu, agar untuk mengontrol nih bagaimana sih anak-anak, untuk mengontrol perilaku anak-anak tersebut gitu, agar mereka tuh nggak nggak mengalami hal-hal yang nggak semestinya gitu mereka alami pada umurnya gitu. Jadi semoga aja gitu kan, semoga aja para orang tua lebih bijak lagi lah dalam ini awareness ya untuk orang tua di luar sana, agar anak-anak ini menjadi orang yang bijak gitu, dan juga menjadi orang yang pintar dalam bermedia sosial, dan juga menjadi pribadi yang baik di masa depan yang akan datang, bisa mewujudkan apa yang orang tua cita-citakan gitu. Jadi semoga aja video ini bisa memberikan insight lah sesuai di series yang gue buat ini. Semoga bisa memberikan insight untuk para orang tua di luar sana, untuk para yang atau orang-orang yang akan menjadi orang tua nantinya, agar lebih mungkin bisa lebih agar bisa lebih bijak dan juga lebih teliti lagi dalam mendidik dan juga dalam mendukung perkembangan anak. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu, dan juga terima kasih yang udah support, dan jangan lupa di subscribe dan juga like dan share kalau video ini yang bermanfaat, dan komen di bawah jika kalian ada hal yang ingin dibahas. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Gue Arif Ahmad, sampai jumpa.